Saudara-saudara sekalian, hari ini kita meneruskan pembicaraan tentang iman rasuli. Saudara-saudara, hari ini saya berkhotbah mengenai Yesus mati dan dikuburkan. Nah, saudara-saudara, kematian merupakan sesuatu hal yang mengerikan. Semua yang hidup tidak sempat dan tidak mungkin tidak ada pengalaman kematian. Yang hidup tidak pernah mati, yang mati tidak bisa hidup kembali. Itu sebab persoalan pembicaraan tentang kematian adalah suatu hal rahasia yang tak mungkin ditempuh pengertiannya oleh filsafat, tak mungkin disadar oleh orang-orang agamawan, tak mungkin diuraikan di dalam literatur, tak mungkin dibahas di dalam kebudayaan. Semua orang yang ingin mengetahui rahasia kematian adalah orang yang hidup, yang tidak pernah mempunyai pengalaman dan perasaan kematian. Dan semua orang yang sudah pernah mengalami, sudah merasakan kematian, tak ada satu orang yang mungkin hidup kembali menceritakan kepada kita apa itu kematian. Sehingga kematian selalu menjadi satu misterius yang paling dalam, yang paling sulit dimengerti oleh otak, rasio, dan intelijen manusia. Memang Tuhan Allah mencipta manusia, memberikan hidup kepada manusia, dan memberikan peringatan, jikalau engkau berdosa melanggar perintah aku, maka hari itu engkau makan buah terlarang, hari itu pun engkau akan mati. Waktu kalimat ini diberitakan kepada Adam, Adam tidak pernah mungkin mengerti, Adam tidak pernah mungkin menyadari apa artinya kematian. Jadi pada waktu kalimat mati keluar dari mulut Tuhan Allah untuk Adam, itu adalah transens pengetahuan, transens rasio, transens fungsi logika, transens pengalaman, transens eksperimen daripada manusia. Sehingga Adam hanya bisa dengar tapi tidak mungkin mengerti. Tuhan berkata, hari engkau memakan buah terlarang, hari itu engkau mati. Dan Adam sampai dia sendiri sudah makan, tetap tak mengerti. Tapi dia mulai merasakan dia menuju kepada kematian. Kematian yang diartikan dari pikiran dan firman Tuhan itu bukanlah sesuatu akibat setelah manusia tidak lagi hidup di dunia, tapi melampaui arti itu karena kematian mempunyai lapisan, 3 lapisan. Pertama, kematian berarti berhentinya fungsi daripada tubuh jasmani, berhentinya fungsi dari segala organ yang berada di dalam badan kita. Ini adalah kematian arti yang paling dangkal. Tetapi kematian yang mempunyai arti lebih dalam lagi, yaitu dipisahkan dari hidup Tuhan Allah. Yang mencipta hidup adalah sumber hidup. Yang mencipta manusia adalah Tuhan Allah. Allah adalah sumber hidup, dan Allah mempunyai hidup yang ada pada diri sendiri, yang melampaui semua yang dicipta. Yang dicipta adalah ciptaan, hanya Allah adalah sang pencipta. Sehingga hidup yang ada pada Tuhan Allah lebih tinggi dari segala sesuatu. Pada waktu manusia melanggar perintah, manusia makan pohon yang terlarang, makan buah yang terlarang, akibatnya adalah terpisah dari sumber hidup itu. Itulah artinya hari engkau makan, hari itu engkau mati. Berarti pada hari engkau makan buah terlarang, karena engkau tidak mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan saat itu engkau akan terlepas hubungan. Tidak ada komunikasi dengan Allah sang pencipta, dan engkau hidup tersendiri dalam eksistensi tanpa komunikasi dengan Allah yang sejati. Itulah arti kedua. Arti kematian yang ketiga adalah engkau akan meninggalkan Tuhan untuk selama-lamanya, dan akhirnya akan ditaruh, dibuang ke dalam lautan maut, yaitu sesuatu kematian kali kedua di dalam neraka. Saudara-saudara, arti sebegitu dalam
Hanya kita mengetahui pada waktu kita menerima firman yang mewahyukan kebenaran dan rahasia daripada firman Tuhan di dalam kitab suci. Dan di dalam kitab suci terpapar, terbongkar semua rahasia terbesar. Kita mulai mengerti apa arti kematian secara seutuhnya, secara sesempurna, secara seluruh aspek. Saudara-saudara sekalian, kematian merupakan satu hal yang bukan akibat pikiran manusia, logika manusia, rasio manusia, atau fungsi intelijen manusia. Mati mempunyai arti yang hanya terkandung di dalam firman Allah yang dipaparkan melalui iluminasi dari Roh Kudus kepada setiap orang. Nah, saudara-saudara, itu sebab mari kita masih hidup di dunia. Dan Yesus berkata, hidup bukan hanya bersandarkan roti saja, tetapi bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan. Every word spoken from the mouth of God, and that is the word, the eternal truth, the word of God, the holy saying of God. That is the way we can trust in it, and we can have our own living. Manusia hidup bukan bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan setiap kalimat firman yang diucapkan dari mulut Allah saja. Kita bersyukur kepada Tuhan. Firman itu bukan saja berbicara kepada saya tentang kebenaran seluruhnya rahasia Tuhan. Firman itu sendiri pernah datang jelma menjadi manusia, bersalur dengan daging dan darah. Seperti engkau dan saya, segala sesuatu yang kau alami dialami oleh dia. Tetapi satu hal yang berbeda, dia tidak berdosa. Firman yang pernah hidup sebagai manusia adalah Yesus Kristus. Firman yang pernah hidup di tengah-tengah kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus, firman yang menjelma menjadi manusia. Dia bersalur dengan daging dan darah, hidup di tengah-tengah engkau dan saya. Sepanjang sejarah tidak pernah ada satu manusia yang tadinya firman tetapi jelma menjadi manusia kecuali Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, Yesus Kristus mengapa lahir di dalam dunia? Mengapa bersalur dengan daging dan darah? Alkitab mengatakan supaya dia boleh khusus mengalami kematian, lalu boleh khusus masukkan wilayah kematian. Dengan khusus dia akan melenyapkan kuasa penguasa maut, yaitu iblis. Nah, ini rahasia yang paling besar, rahasia yang tidak pernah dimengerti oleh agama, tidak pernah dicari, didiskusi atau diselidiki oleh kebudayaan apapun. Ini hanya adalah firman Tuhan. Kitab suci telah menjelaskan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus firman menjadi daging untuk bersalur dengan daging dan darah supaya dia bertubuh seperti engkau dan saya. Sehingga di dalam segala hal dia sama dengan kita, kecuali satu hal, dia tidak berbuat dosa. Mengapa Yesus sengaja datang menjadi daging? Karena dia mau berdarah, berdaging seperti engkau untuk mewakili engkau dan saya. Di dalam hal apa Yesus mewakili engkau dan saya? Di dalam hal dia boleh mati untuk membereskan soal dosa yang disebut sebagai upah dosa adalah kematian. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah mengandung cinta kasih terbesar sehingga Yesus Kristus akhirnya mati disalib di atas kayu salib. Semua kematian manusia merupakan sesuatu akibat dosa. Hanya kematian Yesus Kristus adalah rencana Allah, adalah kehendak Allah, adalah yang diinginkan oleh Allah. Karena Yesaya mengatakan Allah telah menetapkan untuk menindas dia dan menumpahkan seluruh dosa kita di atas pribadi Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus mati mengganti hukuman dosa yang harus kita terima. Yesus Kristus mati menerima kutukan di dalam Korat, menerima akan rencana
kematian yang seharusnya hanya ditimpakan kepada orang berdosa. Padahal dia tidak berdosa. Yesus yang tidak berdosa telah menerima dengan kerelaan menyerahkan diri untuk mengganti engkau dan saya. Itu sebab Galatia pasal 1 ayat keempat, Kristus telah menyerahkan nyawanya karena kehendak Allah untuk mengganti engkau dan saya. Saudara-saudara, karena kematian itu satu rahasia yang besar sekali. Maka jikalau Allah tidak memberikan penwahyuan dan tidak menurunkan firman, serta tidak mengirim Roh Kudus untuk memberikan pencerahan ke dalam hati kita, maka tidak orang mengerti apa artinya mati dan apa caranya melepaskan diri dari berkuasa kematian itu. Saudara-saudara, tapi Yesus turun dan Yesus rela mati bagi engkau dan saya. Ini tercantum di dalam Kisah Para Rasul dan juga terkumpul di dalam kitab suci dan akhirnya dirumuskan di dalam iman rasuli. Saudara-saudara sekalian, aku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dinaungi oleh Roh Kudus, yang dilahirkan melalui anak darah Maria, menjadi seorang namanya Yesus di dalam sejarah, dan dia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Saudara-saudara sekalian, Yesus mati di dalam sejarah sebagai satu peristiwa yang sungguh terjadi dan dimasukkan ke fakta sejarah. Saudara-saudara, fakta sejarah mulai daripada Allah mencipta alam semesta, langit dan bumi mulai berproses sampai pada hari kiamat Yesus Kristus datang kembali menyelesaikan segala peristiwa yang terjadi di dalam sejarah manusia dan menghentikan segala keberadaan, dan manusia kembali bersatu dengan Tuhan yang selamat, diberikan hidup yang baru, hidup kekal berserta dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Yang tidak menerima Tuhan Yesus akan dibawa turun ke dalam neraka dan akan dihukum untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, di dalam kurun sejarah, sejak titik penciptaan sampai proses menuju titik akhir, titik kiamat, ini sejarah adalah real di dalam hidup kita masing-masing. Dan di dalam hidup yang real ini, Yesus pernah really datang ke dunia, pernah really hidup di dunia 33 tahun setengah, pernah sungguh-sungguh mati di atas kayu salib, pernah diturunkan mayatnya, pernah mati dan dikuburkan, pernah bangkit pula dari antara orang mati, pernah naik ke surga kembali, dan dia duduk di sebelah kanan untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Ini semua realita, semua menyatakan fakta bahwa Tuhan terjun, Tuhan campur, dan Tuhan intervensi hidup manusia dengan mengirim Yesus ke dalam dunia. Saudara-saudara sekalian, kematian adalah satu hal yang tidak mungkin dijelaskan oleh manusia. Kematian adalah satu hal yang tidak mungkin ditolak oleh manusia. Kematian juga ada satu hal yang tak mungkin dijelaskan oleh manusia, kecuali Yesus Kristus yang pernah mati bagi kita dan bangkit kembali. Tak ada pernah orang mati bangkit memberitahu kepada kita apa itu pengalaman kematian. Dan Yesus Kristus akan menjadi juru selamat, menjadi kapten keselamatan, akan menjadi penghulu dari semua orang yang percaya kepada Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan, waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, pemerintah Pontius Pilatus telah memberikan Dia cambuk. Sesudah itu dipaku di atas kayu salib dan digantung di atas bukit Golgota. Setelah digantung di situ, maka pada waktu hari siang Dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sampai sore jam 3 Dia kembali mengatakan, "My Father, I commit my soul into your hand." Lalu tundukkan kepala, menyerahkan nyawanya, dan dia mati.
Saudara-saudara, sudah mati. Beberapa jam kemudian, maka seorang bernama Yusuf dari Arimatea. Arimatea datang kepada seorang namanya Pilatus dan berkata, tolong memberikan mayat Yesus kepadaku. Ini orang datang bukan mencari kedudukan, bukan mendapatkan hadiah. Permintaan dia adalah sangat berbeda dengan orang lain. Dia berkata, tolong berikan jenazah Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Hadiahkan itu kepada saya. Adakah orang minta mayat? Di dalam seluruh dunia orang minta kedudukan, minta kekayaan, minta izin, minta apapun kepada pemerintah. Tapi Yusuf dari Arimatea ini, dia berkata, saya minta mayat Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata, Pilatus memberikan mayat Yesus kepada orang Yahudi ini. Bukankah Pilatus benci orang Yahudi? Sebagaimana orang Yahudi benci Pilatus, sehingga mereka membawa Yesus untuk dihakimi oleh Pilatus. Karena seperti zamannya waktu Herodes masih hidup di dunia, dia memperalat agama untuk mendapatkan faedah politik dia. Dan demikian pada waktu Yesus mati, orang-orang Yahudi memperalat politik untuk mendatangkan faedah untuk agama mereka. Sebagaimana orang seperti Herodes memperalat agama untuk memfaedahkan politik dia. Demikian pada waktu Pilatus, dia memperalat orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi memperalat politik untuk memfaedahkan agama mereka. Maka dengan keadaan exchange seperti begini, Yesus akhirnya dipaku di atas kayu salib. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, maka Pilatus telah tidak mempunyai kekuatan mengendalikan diri dan tidak kekuatan mengalahkan suara-suara orang Yahudi. Waktu dia berusaha mau melepaskan Yesus, dia pilih seorang paling jahat yang paling dibenci orang Yahudi dan suruh mereka pilih antara satu. Engkau mau saya melepaskan Yesus kah? Atau engkau mau saya melepaskan akan Barabas? Menurut pikiran taksiran dia, pasti mereka mengatakan Barabas jauh lebih jahat dari Yesus. Biar lepaskan Yesus saja, pakukan Barabas. Tapi pada waktu diberi pentawaran itu, mereka mengatakan, apakah yang kita pilih? Barabas. Lalu Pilatus menjadi tidak berdaya lagi. Kalau demikian, coba tanya, yang namanya Yesus, bolehkah saya lakukan bagaimana kepada dia? Salibkan dia, salibkan dia. Pilatus sudah tidak ada daya menolong Yesus lagi. Maka Alkitab mengatakan dia menyerahkan Yesus kepada mereka untuk diberikan pecutan dan dipukul. Sesudah itu Yesus pikul salib sendiri sampai di Golgota, dia digantung, dia dipaku dan dia dibunuh di atas Golgota. Saudara-saudara, Pilatus tidak berdaya menolong Yesus. Tetapi dia telah masuk ke dalam jerat di mana orang Yahudi telah memperalat dia untuk mematikan Yesus Kristus. Sehingga dia benci sama orang Yahudi. Pada waktu dia merasa Yesus harus dipaku, dia bikin satu pelang dan di atas tulis, inilah Raja orang Yahudi, manusia dari kota Nazaret. Lalu dipaku di atas salib Yesus Kristus, di atas kepala Yesus Kristus. Golgota berada di tempat crossroads. Di sana banyak orang kalau mau lewati Yerusalem, mesti melewati Golgota. Orang yang datang dari jauh melewati Yerusalem, pergi berdagang di tempat-tempat lain, mereka melewati tempat itu. Dan semua bisa melihat di atas salib Yesus tertulis, inilah Raja Yahudi, orang yang dari kota Nazaret. Setelah orang-orang Yahudi melihat, mereka sangat tercengang. Bukankah engkau sengaja mempermalukan orang Yahudi bahwa kami mempunyai raja yang harus mati seperti ini?
Pilatus sengaja memakai papan itu mempermalukan orang Yahudi. Engkaulah orang-orang yang saya perintahkan, tapi baru engkau mempermainkan saya, sehingga saya tidak berdaya lain kecuali memaku Yesus di atas kayu salib. Itu sebab saya sengaja menulis kalimat itu untuk menghina orang Yahudi, untuk mempermalukan orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang-orang yang rajanya dipaku di atas kayu salib. Pada waktu orang Yahudi sadar ini sesuatu penghinaan, ini sesuatu penghujatan, sesuatu hal yang mempermalukan orang Yahudi, langsung mereka cepat-cepat kirim orang datang kepada Pilatus, tolong turunkan papan itu, turunkan kalimat itu, karena kami tidak mengaku Yesus Raja orang Yahudi. Pilatus menjawab, yang aku sudah tulis sudah tergantung di situ, tidak bisa diturunkan. Pilatus tidak mau dengar kalimat Yahudi. Pilatus tidak mau taat kepada Yahudi, karena dia mengetahui, saya penguasamu, saya bukan menurut kamu, saya bukan budakmu, saya pemerintahmu, saya gubernurmu. Engkau yang harus taat kepada saya, bukan saya yang taat kepada engkau. Tetapi saudara-saudara, Yahudi tetap minta kalau bisa turunkan. Pilatus bilang tidak, yaitu tidak. Mereka pulang kecewa karena semua bangsa orang yang lewat kota Yerusalem akan membaca Yesus Raja Yahudi yang akhirnya dipaku oleh Pilatus. Kelihatan Pilatus tidak berdaya kepada orang Yahudi. Akhirnya dia pakai cara ini karena orang Yahudi tidak berdaya kepada dia. Lalu semua sudah saling membenci. Hari itu saudara-saudara, lewat dengan papan berada di atas. Hari kedua berada di atas. Saudara-saudara, pada waktu Yesus jenazahnya diturunkan pada hari itu, mungkin papan itu tetap di atas. Tetapi mengapakah jenazah Yesus bisa turun? Karena hari itu hari Sabat. Tidak boleh ada orang mati, tetap ada digantung di atas kayu salib. Kedua perampok sudah dibacok, kakinya sudah dipotong, darahnya mencorot turun seperti air terjun, dan serentak mereka berteriak dengan suara keras, lalu mati di situ. Tetapi berapa jam kemudian, sebelum matahari terbenam, tentara-tentara daripada serdadu Romawi datang ke Yesus Kristus. Mereka mau tahu dia masih hidup atau tidak. Waktu mereka mau tahu dia hidup tidak, caranya adalah pakai tombak, masukkan ke merusuk Yesus Kristus. Waktu tombak tusuk ke merusuk Yesus, darah itu turun dengan air terpisah. Ini menurut medis di Inggris, ini adalah jantungnya sudah pecah karena kesedihan. Yesus terlalu sedih sampai jantungnya pecah, mengganti engkau dan saya, dan menerima hukuman disalib, dipaku di atas cocota lagi. Saudara-saudara, setelah itu dia tidak diganggu, dan mayatnya tidak boleh dipatahkan satu tulang pun menurut nubuat di dalam Mazmur 1000 tahun yang lalu. Yesus Kristus mati tanpa memikirkan sendiri, tanpa merencanakan hari depan sendiri. Dan Tuhan sudah atur semua. Saudara-saudara, banyak orang penuh dengan khawatir, kekhawatiran luar biasa. Tapi Yesus memberikan pengajaran kepada kita. Jangan khawatir ini, jangan khawatir itu. Jangan khawatir makan, jangan khawatir mati hidup. Karena Bapamu di surga memelihara engkau selama-lamanya. Waktu Yesus Kristus masih hidup, dia memikirkan uang beli kuburan di mana? Tidak. Dia memikirkan setelah dia mati keluarganya, mamanya dipelihara siapa? Tidak. Dia tidak khawatir dan dia terus menjalankan kehendak Tuhan sampai detik terakhir. Di dalam hidup saya belajar berapa puluh tahun ini bagaimana hidup bersandar kepada Tuhan, bagaimana hidup tidak khawatir. Saya kira ada dua hal yang saya sedikit melakukan. Pertama, kekhawatiran sama iri hati. Karena kedua hal ini tidak pernah ada guna apa untuk hidup manusia. Engkau tak pernah karena khawatir hidupmu menjadi lebih baik.
Tak pernah karena iri orang lain hidupmu lebih bernilai. Tapi orang yang iri menurut kitab suci adalah kerusakan, kehancuran di dalam tulangmu. Tulang tidak kelihatan. Tulang mempunyai penyakit kehancuran, lebih tidak kelihatan. Tuhan Allah mengatakan, jika engkau iri sama orang lain, itulah kebusukan, kehancuran yang terjadi di dalam tulangmu. Saudara-saudara, iri tidak pernah menolong seseorang yang iri. Iri hanya membunuh orang yang iri, supaya hidupnya lebih tidak bernilai, dan sebab kuasa kematian beredar di dalam hidupnya sendiri. Jangan iri dan jangan khawatir. Manusia selalu dipenuhi dengan kekhawatiran. Waktu kita hidup di dunia, kesulitan apapun menimbulkan dan memberikan inspirasi kepada kita, kita harus khawatir. Kita waktu kecil khawatir, besarnya jadi apa? Sudah besar khawatir menikah sama siapa? Sudah menikah khawatir mungkin tidak dapat anak. Sudah ada anak mungkin jadi orang jahat. Kita khawatir dah habis-habis. Kalau sudah melahirkan anak yang laki-laki, kita khawatir dia jadi orang jahat. Kalau perempuan kita khawatir nikah tidak laku. Pokoknya kita khawatir terus. Tak pernah berhenti khawatir. Nah, saudara-saudara sekalian, itu sebab kita hidup di dalam belenggu, di dalam ikatan, di dalam perbudakan dari ketakutan, kekhawatiran, dan segala hal yang tidak beriman. Alkitab berkata kepada kita, berimanlah dan jangan khawatir. Kita selalu khawatirlah dan kurang iman. Saudara-saudara sekalian, kekhawatiran yang terbesar menurut psikologi juga bukan kekhawatiran. Sudah berubah menjadi sesuatu kecemasan yang total yang namanya adalah Angst. Bahasa Jerman, di dalam bahasa biasa melebihi dari worry. Saudara-saudara, waktu kita khawatir itu namanya worry. Worry sampai tingkat tertinggi namanya adalah Angst. Angst bahasa Jerman mempunyai arti engkau mengkhawatirkan keberadaanmu menjadi tidak berada. Nah, ini orang eksistensialisme. Pada filsafat mereka memakai istilah ini. Mereka memberikan pengertian. Kalau saya khawatir barang saya diambil. Saya khawatir kesehatan saya rusak. Saya khawatir rumah saya masuk maling. Itu kekhawatiran tertentu yang masih bisa dibicarakan terhadap saudara-saudara. Tetapi kekhawatiran total yang paling besar, yaitu kekhawatiran di bahasa Inggris namanya anxiety. Anxiety di bahasa Jerman Angst. Itu kekhawatiran yang tidak bisa dijelaskan apa yang kau khawatir. Saudara-saudara, saya khawatir kesehatan saya rusak. Saya khawatir barang saya diambil orang. Saya khawatir uang saya ditipu orang lain. Itu kekhawatiran kepada peristiwa-peristiwa tertentu yang ada kemungkinan saya mengucapkan. Tetapi yang disebut anxiety, kekhawatiran total itu tidak bisa disebut apa yang kau khawatir. Kenapa engkau ada anxiety? Engkau menjawab, I myself do not know what is the reason why I'm worrying about so big anxiety. Saya sendiri tidak mengetahui. Nah, ini diam psikologi disebut khawatir tentang eksistensi yang ditelan oleh non-eksistensi. Keberadaan akan berubah menjadi tidak ada. Dan keberadaan saya tahu. Karena saya sekarang berada. Saya berada. Saya punya perasaan berada. Tapi kalau tidak ada, saya tidak tahu apa itu. Karena saya sekarang yang bisa khawatir sedang berada. Dan yang berada belum pernah mengalami tidak ada. Yang berada belum pernah mengetahui apa itu tidak ada. Karena kalau kematian datang, akan menelan keberadaan hidup. Sehingga hidup menjadi mati. Ada menjadi tidak ada. Itu sesuatu yang saya tidak pernah mengalami. Pada waktu saya sekarang lagi mikir, saya masih ada. Waktu saya bisa khawatir, saya masih berada. Dan berada dan merasakan berada, itu lain sekali.
Di dalam bahasa Jerman eksistensi sama Dasein itu lain sekali. Ada sama yang berada itu berbeda. Ada dan merasa engkau berada itu berbeda. Yang berada sama ada itu berbeda. Nah, kalau saya yang ada ini karena kematian tiba menjadi tidak berada, itu saya tidak pernah mengalami. Karena saya tidak pernah mengalami apa itu artinya tidak berada. Maka di dalam keberadaan saya tidak bisa lari. Saya ketakutan itu datang. Nah, saudara-saudara, kematian apakah hanya artinya tidak berada? Di dalam arti tidak berada, hubungan dengan ada, khususnya hubungan dengan ada yang menjadi sumber berada, yaitu bagaimana hubungan dengan Tuhan Allah. Kita tidak ngerti. Itu sebab barang siapa yang mempunyai kekhawatiran total mengenai anxiety, dia belum sadar ini satu hal yang begitu dahsyat yang bikin dia tidak mempunyai semacam kesadaran, tidak ada semacam pengertian untuk memberikan analisa dan memberikan pengetahuan apa yang akan terjadi. Saudara-saudara, nah inilah manusia. Semua orang manusia yang hidup di dunia, semua belum pernah mati. Semua yang masih hidup belum pernah bisa menjelaskan apa itu kematian. Karena belum pernah mengalami, belum pernah pergi, belum pernah mengetahui apa itu artinya kematian. Tapi justru di sini Yesus pernah datang ke dunia dari ada yang hidup, mengalami kematian yang tidak ada, mewakili engkau dan saya. Nah, saudara-saudara, kematian Yesus Kristus merupakan sesuatu representatif yang dari ada menjadi tidak ada, mengganti orang lain yang harus menjadi tidak ada. Yesus Kristus sendiri mengalami kematian, masuk ke dalam wilayah kematian, sehingga dia sendiri berkata kepada Allah Bapa, kalau boleh singkirkan cawan ini daripada saya, tetapi bukan menurut kehendakku, melainkan kehendakmu. Cawan yang Yesus ingin disingkirkan itu bukan takut mati. Kalau Yesus takut mati, pasti dia tidak rela turun dari surga ke dunia. Jika Yesus memang tidak mau mati, dia tidak mungkin jelma menjadi manusia. Tapi waktu jelma menjadi manusia, lahir di dunia, justru dia sukacita, dia rela dan dia bersyukur kepada Tuhan. Itu sebab di dalam Mazmur, ya Allahku, aku telah datang karena engkau telah siapkan satu tubuh bagiku. Here I come, my God, because you have already prepared a physical body for me. Berarti dia bersyukur kalau Tuhan memberikan tubuh kepada dia. Tuhan memberikan dia sesuatu tubuh yang berdaging dan berdarah. Seolah-olah dia berterima kasih. Because you have given me this body, that is that I can die. You have given me this physical body, that is the reason I'm possible to be crucified. Saya bisa mati karena ada tubuh. Dan ada tubuh merupakan suatu hak istimewa yang kau berikan kepadaku, sehingga aku boleh mati mengganti orang lain. Yesus sesungguhnya rela, sesungguhnya menyerahkan diri, sesungguhnya rela menjadi manusia, menanggung dosa, maka dia turun menjadi manusia. Dan pada waktu kematian tiba kepada dia, lain dengan orang-orang yang ketakutan dari ada menjadi tidak ada, sesuatu kekhawatiran total yang tidak bisa dibandingkan dengan kekhawatiran biasa. Karena kekhawatiran biasa bisa diberitahu apa yang kau khawatir. Tapi kekhawatiran total tidak bisa engkau menunjukkan engkau takut apa. Orang yang mati takut apa? Takut mati. Tetapi orang Epikurus mengatakan, tidak usah takut mati, karena mati belum datang. Kalau mati sudah datang, tidak usah takut mati, karena mati sudah lewat. Jadi orang paradoks cara pikiran dari Epikurus adalah secara dangkal menghindarkan manusia dari kekhawatiran tentang kematian. Tetapi Yesus Kristus berbeda. Di dalam kasus Yesus Kristus, dia pernah dari tidak ada tubuh, jelma menjadi tubuh.
Tetapi sebelum dia memiliki tubuh, dia ada firman yang menjadi daging. Jadi dia dari firman transformasi menjadi daging, lalu hidup di dunia seperti engkau dan saya, menjadi manusia yang ada tubuh, ada jiwa, ada roh, ada eksistensinya. Tapi kita tidak tahu kalau mati itu bagaimana. Sedangkan Yesus Kristus sudah siap mati mengganti engkau dan saya. Dan dia tidak khawatir, tidak takut. Di dalam Lukas ditulis, waktu Yesus mau menuju kepada Yerusalem, di dalam Paskah keempat kali, atau keempat kali, terakhir kali dia mau menuju ke Yerusalem, dia mengetahui di situ bahaya. Di situ dia akan dibahayakan, dia akan ditangkap, dia akan diikat, dia akan dipaku, dia akan dihakimi, dan dia akan meninggal dunia. Tapi Alkitab mengatakan dia menuju terus ke Yerusalem. Orang-orang semua melihat dengan takut, dan muridnya melihat dengan tercengang. They are amazed and they are afraid because they see Jesus is facing his own death. Yesus berjalan menuju kematiannya dia di Yerusalem. Dia tahu tidak orang akan memberikan cara mematikan dia. Dia tahu tidak ini kali terakhir mengunjungi Yerusalem. Dia tahu tidak salib sedang menunggu dia. Dia tahu semua. Tapi mengapa dia terus jalan? Saudara-saudara, keberanian, tidak khawatir, dan tidak takut mati menjadikan Yesus Kristus seorang yang ada menuju ke kematian yang tidak berada dengan sama sekali tidak khawatir, tidak takut. Inilah contoh yang terbaik bagi kita. Itu sebab di dalam kuburan daripada Franklin 10 dalil yang penting hidup. Kalimat terakhir, belajarlah kematian dari Sokrates dan Yesus Kristus. Belajarlah keberanian menghadap kematian dari Sokrates dan dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, semua takut. Muridnya tercengang. Kenapa dia menuju ke situ? Lalu waktu Yesus ditanya, dia mengatakan, anak manusia hari ini harus jalan terus. Hari depan menuju Yerusalem. Hari ketiga semua catatan mengenai hidup dia akan terlaksana di sana. Berarti dia tahu menurut kitab suci dia akan mati. Menurut nubuat-nubuat dari Nabi, dia harus dihakimi, harus dipaku di atas salib. Tetapi dia mengatakan, I should go today and tomorrow. I'm facing Jerusalem. And the third day, everything about me should be accomplished. Segala sesuatu yang dicatat mengenai aku pasti akan digenapi di sana. Saudara-saudara, setelah Yesus dipaku di atas kayu salib, dia tidak khawatir. Dia berkata, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tanganmu ya Bapa. Lalu ditunduk kepala, menghembuskan napas terakhir. Dan pada waktu dia sudah mati, saudara-saudara, melalui darah yang turun dari rusuknya, bukti dia sungguh-sungguh mati. Dan sesudah itu, waktu kedua perampok kakinya dipatahkan, dan dia darah diturunkan dari itu. Maka Yusuf Arimatea, dia datang kepada Pilatus, minta jasa. Kenapa Pilatus memberikan kepada dia? Karena dia seorang dikagumi orang bangsa sendiri. Juga seorang dihormati oleh sang penjajah. Dia adalah seorang anggota dari Sanhedrin, atau dikatakan sama seperti parlemen Yahudi. Dia adalah anggota parlemen Yahudi yang tersohor sekali. Dan saudara-saudara, bahkan orang Romawi pun menghargai Yusuf ini. Itu sebab pada orang seperti Yahudi datang kepada Pilatus, tolong turunkan papan itu. Ditolak. Tetapi Yusuf mengatakan, tolong belikan mayat Yesus kepadaku. Diberi. You lihat Pilatus yang begitu jengkel, benci sama orang Yahudi. Mengapa sekarang begitu nurut, begitu rela memberikan mayat Yesus kepada Yusuf ini? Karena dia menghormati dia. Saudara-saudara, setelah tubuh Yesus diturunkan dari atas kayu salib,
Maka dua orang sama-sama mendekati tubuh ini. Satu Yusuf dari Arimatiu, dan kedua Nikodemus yang pada 3,5 tahun yang lalu pernah pertama kali datang mencari Yesus. Inilah orang dua. Satu orang yang sangat kagum dengan Yesus. Satu orang yang pernah tanya kepada Yesus. Satu di permulaan Yesus baru mengajar. Satu di akhir Yesus sudah 3,5 tahun mengajar. Dua orang tua ketemu, lalu menurunkan mayat daripada salib menurut persetujuan daripada Pilatus. Lalu mereka membungkusnya dengan lebih 45 kilo rempah-rempah dan obat-obatan yang diketahui untuk memumikan orang mati. Bungkus dengan kain. Kira-kira kainnya juga hampir 50 meter panjangnya. Bungkus dari kepala sampai kaki. Seluruh Yesus seperti dimumikan. Sudah dimumikan, dimasukkan ke dalam kuburan. Kuburan siapa? Kuburan Yusuf Arimateus. Kuburan siapa? Kuburan anggota parlemen yang tersohor ini. Dia seorang kaya, dan orang kaya mendirikan villa. Dia tidak. Dia membangun kuburan. Orang kaya mendirikan rumah kedua, ketiga di kota yang lain. Dia beli tanah di Yerusalem. Waktu dia beli tanah, dia tidak beli tanah di dalam kota. Mungkin dalam kota tanah terlalu mahal, atau tidak ada lowongan untuk dijual lagi. Dia beli sebidang tanah di pinggirnya Yerusalem. Di pinggirnya kota, pinggirnya pintu gerbang kota Yerusalem. Ada sebidang tanah dia beli. Dia beli dan bikin taman di dalamnya. Di tengah-tengah taman dia bikin satu kuburan. Kuburan itu lain sama kuburan yang digali lalu timbun dengan batu. Kuburan itu ada satu kuburan yang dibikin lubang di dalam. Lalu pakai batu untuk gelondong sampai pintu dimatikan di situ. Dan pintu ini pakai batu yang besar sekali. Paling sedikit perlu 7 orang baru bisa menggerakkan. Pintu ini adalah batu yang terus gelondong. Sampai di tempat pintu dibikin got. Sehingga pintu itu batu setelah sampai di situ dia akan jatuh ke dalam got itu. Berhenti. Tidak bisa goyang lagi. Nah ini kuburan yang tidak pernah tanam orang lain. Tidak pernah mengkuburkan orang lain. Ini pertama kali. Sebenarnya kuburan ini dibikin untuk jeragannya sendiri. Dia bikin satu kuburan besok timur di situ. Tetapi sebelum Yusuf dari Arimatiu itu tua, Yesus mati dulu. Lalu karena dia mengetahui Yesus orang baik, Yesus mengajar kebenaran kerajaan Allah. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Yesus mengusir orang setan keluar dari manusia. Maka kekaguman terhadap Yesus, dia minta mayatnya. Sesudah minta mayatnya, dia kuburkan di kuburan dia sendiri. Sehingga saudara Yesus selama 3,5 tahun tidak pernah meributkan dia gajinya berasa. Tidak pernah memikirkan dia mati akan kubur di mana. Dia tidak pernah mempunyai uang bikin kuburan. Tuhan Bapa sudah siapkan semua bagi dia. Sekarang banyak pendeta-pendeta selalu ketakutan. Kalau mati istrinya makan apa. Kalau dia sudah tua uang pensiun berapa. Anaknya dipelihara oleh siapa. Seolah-olah tidak habis-habis khawatir tentang kehidupan sendiri. Yesus Kristus tidak. Yesus tidak pernah satu kalimat membicarakan kalau dia tua, kalau dia sudah pensiun, hidupnya bagaimana. Memang seharusnya gereja baik menjaga-jaga hamba Tuhan. Apalagi pada waktu mereka tua, waktu mereka pensiun, gereja harus pelihara hamba Tuhan, keturunannya, istrinya dengan baik. Tapi saudara-saudara, jangan lupa juga bahwa hamba Tuhan juga harus bersandar kepada Tuhan. Tidak usah terlalu banyak khawatir tentang apa yang terjadi. Yesus tidak khawatir apa. Dan waktu dia mati, Tuhan mengerjakan 2 hal yang besar. Pertama, tidak mengizinkan tulangnya dipatahkan oleh kerajaan Romawi. Inilah anak Allah. Waktu mati
tulangnya satu pun tidak boleh dipatahkan. Saya mau tanya, apakah orang-orang Romawi baca Alkitab? Sudah baca sama ayat itu mereka ingat, lalu mereka tidak berani mematahkan kaki Yesus karena mereka pernah baca ayat? Tidak. Orang Romawi tidak pernah baca ayat itu. Mereka tidak mengetahui. Tapi mengapa bisa terjadi Yesus tidak dipatahkan tulangnya, padahal dua perampok semua dipatahkan tulangnya? Karena Tuhan yang jaga. Saudara-saudara, jika Tuhan memelihara engkau, engkau tidak usah takut ada siapapun bisa mengganggu engkau dengan satu pisau atau dengan satu tombak pun. Pada waktu mereka mengetahui Yesus sudah mati, mereka tidak lagi mematahkan kakinya. Ini berarti orang-orang kafir pun adalah hamba Tuhan yang tidak sadar. Mereka diperalat oleh Tuhan. Mereka diberikan Tuhan ketoleransi dan kesabaran sehingga tidak mematahkan dia karena mereka tidak sadar. Tapi Tuhan tahu ini anakku yang kucintai. Saudara-saudara, kalau engkau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, sungguh-sungguh menjalankan kehendak Tuhan, meskipun engkau tidak sanggup mengerjakan segala sesuatu yang engkau perlu, tapi pada waktu yang sungguh-sungguh di dalam keperluan, Tuhan bisa memelihara engkau melalui malaikat-malaikat yang tidak kelihatan, melalui orang-orang bahkan orang kafir, supaya engkau tidak dipermalukan. Ini hal pertama. Tidak ada tulang Yesus yang dipatahkan. Hal kedua yang dikerjakan Tuhan, Tuhan sediakan kuburan yang terbaik. Saudara-saudara, mungkinkah Yesus mendapat kuburan sebaik daripada kuburan Yusuf ini? Tidak mungkin. Karena semua kuburan sudah kotor, sudah dipakai, dicongkel lagi, sudah rusak. Tapi ini kuburan baru. Belum pernah dikuburkan satu orang. Tetapi orang ini yang tadinya membuat kuburan untuk mempersiapkan kematian sendiri, Tuhan alihkan menjadi kuburan untuk Yesus Kristus. Dan Alkitab mengatakan dia dikuburkan di sana. Hari ini saya bicara tentang Yesus selain disalibkan mati dan dikuburkan. Saya mau tanya, Yesus dikuburkan peristiwa penting tidak? Yesus dikuburkan, bolehkah kita tidak mengetahui? Di dalam 1 Korintus pasal 15. Menurut kitab suci dia dimatikan. Menurut kitab suci dia dikuburkan. Menurut kitab suci dia bangkit lagi. Sehingga ini catatan, ini rencana Tuhan. Tidak boleh absen, tidak boleh tidak ada. Kita harus tahu Yesus dikuburkan. Kalau Yesus tidak kuburkan, kita tidak tahu ini mitos atau cerita. Kita tahu ini supranatural yang tidak ada faktanya atau sungguh-sungguh. Tetapi kelahirannya ada tempatnya, yaitu Bethlehem. Ada kotanya, ada palungannya, ada orang yang mengasuh dia, Yusuf. Ada perempuan yang dinamai oleh Roh Kudus, Maria. Sehingga kelahiran Yesus harus bertanggung jawab. Kematian Yesus Kristus juga harus bertanggung jawab. Harus dikuburkan. Tahu kuburnya di mana. Nah, ini ada faktanya, ada tanahnya, ada kronologinya, ada tempatnya. Ini namanya satu intervensi Tuhan. Intervensi Tuhan di dalam sejarah yang sungguh-sungguh terjadi. Dan Alkitab catat apa? Alkitab catat ada berapa perempuan melihat tempat dia dikuburkan sebelum mereka pulang. Nah, kalimat satu ayat saja. 3 perempuan mengetahui di mana Yesus dikuburkan. Hanya satu kalimat ini menonjolkan beberapa kebenaran Tuhan yang ajaib sekali. Pertama, perempuan-perempuan disiapkan Tuhan untuk mengerti, menjalankan, mengetahui tempat kuburan Yesus di mana. Mengapa perempuan? Mengapa bukan laki-laki? Laki-laki terlalu teledor. Laki-laki sudah peristiwa terjadi pulang. Perempuan sudah terjadi, mau lihat lagi. Di mana ya? Kuburannya keberapa ya? Dari jalan ini menuju situ, kanan atau kiri ya? Perempuan selalu teliti. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan laki lain sama perempuan.
Laki itu menentukan sesuatu, sudah menetapkan sesuatu, tidak peduli lagi. Lalu di dalam penetapan, di dalam segala rencana, banyak lowong-lowong, banyak kelemahan-kelemahan yang tidak diketahui. Tapi perempuan tidak. Perempuan diberi hati oleh Tuhan, sesuatu perasaan yang halus, yang sempurna, yang mendetail. Saudara-saudara, perempuan lain sama laki. Laki-laki pentingkan hari depan. Perempuan tidak mau melupakan hari dulu. Laki-laki pentingkan hal yang besar-besar. Perempuan meneliti kepada sudut-sudut yang kecil-kecil. Adanya perempuan membuat kebudayaan manusia lebih indah. Adanya perempuan membuat banyak komik-komik mempunyai teliti dan mempunyai detail-detail. Saudara-saudara, saya membaca satu makalah, dia mengatakan, bagaimana membedakan dengan sadar penuh ini komik ditulis laki atau perempuan. Dia bilang laki-laki kalau tulis komik cuma peristiwa-peristiwa yang penting dicatat, yang lain sama sekali tidak peduli. Tapi kalau perempuan yang tulis komik, dia akan memperhatikan orang itu pakai sepatu apa, lalu bajunya bagaimana, waktunya berapa, kondisi kecil-kecil pun semua diperhatikan. Karena ini jiwa wanita berbeda dengan kebiasaan pria. Saudara-saudara, Alkitab heran sekali tulis Maria dan Maria yang lain. Mereka tidak mau pulang sampai menemukan jenazah Yesus dikubur di mana. Apa ada hubungan dikubur di mana dengan iman orang Kristen? Apakah tidak cukup mengatakan Yesus mati dikuburkan? Tidak usah bicara lebih detail lagi. Meskipun mungkin Tuhan mengatakan saya akan memberi yang paling teliti, paling rumit, dan paling dimengerti oleh perempuan kepada engkau. Saudara-saudara, kalau tidak ada perempuan yang mengetahui Yesus dikuburkan di mana, maka hari ketiga tidak ada orang pagi-pagi datang ke kuburan untuk mencari mayat Yesus Kristus. Mengapa mereka mencari mayat Yesus Kristus? Mungkin untuk kenang-kenang. Mungkin untuk orang-orang datang untuk menghening kematian Yesus Kristus. Tahu tempatnya. Tapi kalau hari itu ketika perempuan tidak pernah mengetahui terus pulang terus tidur, Yesus mati ya sudah. Saya tidak usah sibuk-sibuk memberitahu di mana dia. Tuhan memakai perempuan dengan teliti mengetahui detail. Sehingga Alkitab catat perempuan-perempuan itu melihat di mana dia dikuburkan. Hari ketiga mereka kembali lagi. Mereka langsung tahu tempatnya. Saudara-saudara, pada waktu tahu tempatnya mereka baru sadar. Tempat itu ada. Tempat pinggirnya sama. Tapi hari itu lubangnya sudah tidak ada orang. Yesus sudah bangkit. Yesus pernah dikuburkan di mana? Harus catat. Kuburan itu ada satu realita. Sama seperti Bethlehem satu realita. Waktu Yesus dilahirkan Bethlehem, lahir di tempat yang bisa diselidiki. Waktu Yesus dikuburkan di dalam kuburan, sama satu tempat yang bisa diselidiki. Yesus mati dan Yesus dikuburkan. Saudara-saudara, Yesus dikuburkan berarti keselamatannya menjamin. Karena keselamatan dari orang yang tidak ada tubuh tidak terjamin. Kesempatan yang ada tubuh, ukir salib dan Yesus. Inilah membuktikan dia sungguh-sungguh meninggal dunia. Saudara-saudara, dia mati. Dia disalibkan. Dan dia dikuburkan. Ini kalimat yang penting di sini. Saudara-saudara, melalui dikuburkan di sini, lalu 3 wanita mengetahui tempat yang betul-betul tempat di sini. Akhirnya mereka bisa memberitahu kepada Petrus, kepada murid-murid yang lain, kami sudah bertemu dengan dia. Kami tahu dikuburkan di sana. Apa artinya? Saya sekarang akan menyelesaikan dengan satu komplotan yang luar biasa jahatnya. Orang-orang Yahudi mengatakan, kalau dia bangkit, jangan bikin orang percaya dia bangkit. Kalau dia bangkit dari kuburan itu, jangan kasih tahu lain kalau dia
betul-betul bangkit dari rumah itu. Bilang saja dia hilang nyawanya, dia hilang jasadnya. Kuburnya tidak ada kuburan lagi, kuburan tidak ada mayat yang berada di situ. Lalu saya kasih kamu uang. Asal engkau tutup mulut, jangan bilang itu ada jenazah Yesus yang bangkit. Tidak ada batu yang bisa menutup lubangnya. Jangan bicara. Bicara dia sakit, sekarang sembuh, masih lemah. Tidak usah banyak detail. God is in detail. Satan also try to copy detail. Saudara mau lihat guci Cina yang asli yang palsu, timbang. Lalu lihat baik-baik dan detailnya. Ada yang dibakar pakai gas, ada yang dibakar pakai api kayu, ada yang dibakar pakai api minyak. Yang kayu dia jeglong ke dalam sehingga tidak mungkin mumbul. Tapi yang pakai gas panas dia pelumung keluar sehingga tidak mungkin jeglong. Orang mempunyai pengetahuan rahasia di dalam gejala-gejala yang kecil-kecil mengetahui cara begini berbeda di mana. Saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia lain dengan semua orang mati yang lain. Dan dia dikuburkan. Kuburnya diketahui di mana. Dan mereka datang lagi pagi-pagi melihat kuburan, tidak ada jenazahnya. Maka Maria mulai menangis. Dia tahu itu tempat kuburan Yesus. Lalu saudara-saudara, sebenarnya setan sudah pakai uang dari orang Romawi dan orang Yahudi untuk membeli supaya mereka jangan bicara Yesus sungguh-sungguh mati di situ. Kasih tahu aja mayatnya dicuri oleh orang lain. Mereka mau menyangkal, mau menolak fakta Yesus bangkit. Nah saudara, tapi Tuhan tidak izinkan. Saya hari ini hanya khotbah sampai di sini saja. Mengenai dia bangkit pula dari antara orang mati. Itu lebih seru dan lebih banyak hal yang menakutkan. Tetapi satu persatu harus terjadi sesuai rencana dan persiapan Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, hari ini kita bicara tentang dikuburkan. Sampai di sini saja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Yesus sungguh-sungguh pernah datang. Sungguh-sungguh pernah dibesarkan sebagai anak. Sungguh-sungguh akhirnya menjadi anak orang Kristen. Dan kami percaya dia sudah mengerti banyak kebenaran yang dicatat di kitab suci. Dan wanita-wanita yang dipilih itu mewakili semua orang-orang Kristen di seluruh dunia yang menjadi saksi Kristus. Dan orang-orang yang mengetahui tempat kematian Yesus Kristus. Wanita-wanita dari Galilea ini pergi cari tempat dia dikubur. Dan membuktikan dia benar-benar sudah bangkit. Lain dengan semua ajaran palsu dan sogokan uang yang menipu bahwa mayat Yesus dicuri oleh orang lain. Tuhan kami berterima kasih. Tuhan kami, Yesus Kristus, sungguh-sungguh mati. Lalu sungguh-sungguh bangkit. Dan bukan dicuri mayatnya. Kami berterima kasih karena Yesus Kristus menjadi juru selamat yang turun ke dalam dunia. Tuhan beri kekuatan kepada kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.
Tuhan.